Tuhan Yesus, yang mengikuti Yesus, yang dipanggil oleh Yesus, mereka merindukan sesuatu pembaruan yang luar biasa. Mereka merindukan satu pemulihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Yesus untuk membawa pemulihan bagi bangsa Israel secara menyeluruh. Saudara ingat keadaan pada waktu itu orang-orang Israel sementara kembali ada di dalam perbudakan. Ya, sementara ada kembali di dalam penjajahan. Jadi kerinduan pada orang Israel pada waktu itu, mereka menantikan Mesias yang datang ke dalam dunia ini itu menjadi raja. Ya, untuk membawa pemulihan, membawa pembebasan dari penjajah tentara-tentara Roma, Yunani dan sebagainya, saudara. Ya, itu kerinduan daripada orang Israel. Ya, karena mereka rindu raja yang dinanti-nantikan, Mesias yang dinanti-nantikan benar-benar membawa kelepasan, kelegaan seperti pada waktu Musa. Mereka rindu kerajaan Israel, ya secara dunia, secara lahiriah, itu benderanya itu berkibar kembali. Ya seperti zaman Daud, seperti zaman Salomo, zaman Yosafat. Ya bendera Israel itu berdiri megah. Nggak ada bangsa-bangsa yang bangsa-bangsa yang lain berani menjamu orang Israel, karena Tuhan itu ada. Lalu oleh karena dosa mereka diperbudak kembali. Ya, dan setelah Yesus mati, ya murid-muridnya kocar-kacir. Kembali ke pekerjaan mereka, kembali masing-masing yang menjadi nelayan lagi. Ya, ada yang frustasi lagi, nggak ada pengharapan lagi, saudara. Setelah Yesus mati, setelah itu Yesus bangkit. Pada waktu Yesus bangkit, inilah kembali Yesus mereview kembali, flashback kembali kepada murid-muridnya, dan dia berbicara tentang kerajaan Allah. Saudara, catat tentang kerajaan Allah. Ingat pesan daripada Yohanes pasal yang ketiga dikatakan seperti ini. Ya, berita yang pertama setelah Yohanes mendeklarasikan dia, saudara. Ya, dia katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ini berita pertama setelah Yohanes dari padang gurun, dia masuk ke desa, masuk ke kampung, berita tentang kerajaan Allah itu diberitakan, saudara. Ya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bukan kerajaan Allah berbicara artinya sudah kiamat, bukan artinya kita harus masuk surga atau yang lain. Tidak, kita akan mengerti ini, saudara. Ya, dan setelah Yesus juga, setelah dia dibaptis, dia dibawa ke padang gurun. Setelah selesai di padang gurun, berita poin yang pertama juga yang Yesus deklarasikan adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ya, mari kita baca ayatnya. Boleh ditayangkan. Kita baca ayatnya yang pertama di dalam Matius pasal yang 3 ayat yang kedua sama Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Ya, Matius pasal yang ketiga ayat kedua itu perkataan Yohanes, terus Matius pasal yang keempat 17 itu perkataan Yesus. Boleh di Oke, boleh kita baca bersama-sama? Oke, 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini Yohanes. Sekarang kita lihat Yesus ayat yang ke-17. 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, saudara. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Yesus datang ke dunia ini bukan hanya ingin menyelamatkan manusia saja, tetapi dia ingin mendirikan kerajaannya di bumi ini. Saudara ingat pada waktu murid-murid bertanya kepada Yesus, ingat orang Yahudi mereka punya liturgi masing-masing, saudara, punya cara berdoa masing-masing. Yohanes juga punya cara doa masing-masing. Makanya pengikut-pengikut Yesus, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu juga ingin bertanya pada Tuhan Yesus supaya juga mereka diajarkan juga bagaimana caranya berdoa. Dan Yesus katakan seperti ini, saya percaya mulai dari sekolah minggu doa ini juga sudah hafal. Ya, siapa yang hafal doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Boleh katakan? Halo? Coba apa doa daripada Tuhan Yesus? Bapa kami yang di surga, cuma satu yang hafal, yang lainnya nggak pernah ikut sekolah minggu. Puji Tuhan, saya ingin beritahukan seperti ini. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini yang Yesus ajarkan. Dan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di surga. Yesus mengajarkan doa yang berbeda, saudara, kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang agamawi. Yesus menyatakan dia datang ke dunia ini sebagai raja. Ingat pernah gempar peristiwa di Yerusalem. Ya, pada waktu kelahiran daripada Tuhan Yesus, ia memberitakan raja yang pertama itu orang-orang dari Majus. Ya, dan gempar di Yerusalem. Orang Majus bertanya, di mana akan lahir raja orang Yahudi? Sampai Herodes pun ketakutan karena ada saingan, saudara. Ya, dan pada waktu murid-muridnya bertanya, Tuhan Yesus ajarkan cara doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau dia sebagai raja di atas segala raja, memerintah di bumi ini. Dan pada waktu dia mau memerintah di bumi ini, dia mau semua orang yang percaya kepadanya, semua murid-murid yang mengikut dia, itu mengaplikasikan, ya, mengaplikasikan artinya menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Kalau orang Israel mengharapkan kerajaan secara duniawi, tapi Yesus hadir ke dunia ini untuk membangun kerajaannya itu secara rohani. Ya, secara rohani, menjadi manusia rohani. Ya, yang mulai dari dalamnya diperbaharui. Makanya pada waktu dia memproklamirkan poin yang pertama itu harus bertobat. Ya, bertobat. Artinya apa? Kita harus berbalik dari jalan kita yang jahat, dari jalan-jalan yang tidak sesuai dengan Tuhan, kembali mengikut jalan Tuhan. Ya, mengikut jalan Tuhan. Pada waktu kita mulai bertobat, baru kita disucikan dengan memberi diri dibaptis, saudara. Kita diperbaharui menjadi warga kerajaan sorga. Pada waktu kita menjadi warga kerajaan sorga, poin yang Tuhan rindukan buat gereja Tuhan, kita mendatangkan kerajaan Allah di lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Pertanyaannya, apa itu kerajaan Allah, saudara? Ya, kenapa penting? Ya, ini penting buat gereja Tuhan, karena Tuhan bukan mendirikan kerajaan secara duniawi. Kalau berbicara ke kerajaan, itu berbicara tentang penaklukan. Benar, kerajaan yang kecil ditaklukkan oleh kerajaan yang besar. Dan seperti itu terus, saudara. Dan Tuhan mau kita mempunyai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang memerintah langit, bumi, dan alam semestanya. Dia ingin mendirikan gerejanya, dia ingin mendirikan kerajaannya di dunia ini melalui saudara dan saya yang sudah menerima dia, yang sudah memberi diri dibaptis, supaya kita menjadi warga kerajaan surga. Dan inilah yang Yesus pesankan setelah dia bangkit. Dia menguatkan kembali murid-muridnya, dia merangkul kembali murid-muridnya. Di dalam Kisah Para Rasul tadi kita sudah baca, dia selama 40 hari dia mengingatkan murid-muridnya berbicara tentang kerajaan Allah, ya, tentang kerajaan Allah. Sekarang kita lihat perkataan daripada Rasul Paulus. Coba kita baca di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Roma 14 17. Oke, Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ini poin yang penting. Ya, pada waktu menyampaikan hal seperti ini supaya kita mempunyai hidup ini bukan hanya makan, kumpul duit, kaya, mati, nggak berbuat apa di dunia ini. Tapi Rasul Paulus ingin benar-benar kita dialihkan pandangan kita fokus kepada satu tujuan. Ya, firman Tuhan katakan situ. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jadi kerajaan Allah itu berbicara seperti itu, saudara. Bukan hanya berbicara soal makanan, tetapi tentang kebenaran. Ya, tentang kebenaran. Yesus juga pada waktu itu berbicara di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ya, jangan kamu khawatir. Tetapi apa Yesus ajarkan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau nanti makan-makan sama yang lain itu akan ditambahkan, saudara. Tetapi poin yang penting adalah kebenarannya dulu, supaya pada waktu kita hidup di dalam kebenaran, saudara, ya, dan keadilan dan yang lain, hidup kita itu akan jadi berbeda. Benar nggak? Ya, cari dahulu. Firman Tuhan katakan,